Globalisasi didefinisikan oleh berbagai ahli sebagai proses mengurangi batasan antar negara, menciptakan saling ketergantungan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut pengertian globalisasi menurut para ahli. 1. Anthony Giddens. Globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial yang menghubungkan peristiwa di lokasi berbeda. 2. Sela Sumarjan. Beliau mengartikan globalisasi sebagai proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat yang ada di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. 3. Thomas L. Friedman menggambarkan globalisasi sebagai perpaduan ideologi dan teknologi yang memperkuat konektivitas global. Secara keseluruhan, globalisasi menciptakan komunikasi dunia yang saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Proses terjadinya globalisasi dimulai dari perdagangan internasional yang berlangsung sejak zaman kuno. Berikut adalah tahapan penting dalam proses ini. Pertama, perdagangan internasional. Manusia mulai mengenal perdagangan antar negara yang tidak hanya melibatkan barang tetapi juga pertukaran informasi dan budaya. Kedua, penyebaran agama dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1000 sampai 1500 Masehi, pedagang dari Tiongkok dan India menjelajahi dunia dan membawa agama dan pengetahuan mereka masuk ke dalam Indonesia. Ketiga, perkembangan industri dan teknologi. Kebangkitan Eropa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan sumber daya alam menandai fase ini dengan eksplorasi yang meluas. Terakhir, pasar bebas. Setelah Perang Dingin, kapitalisme menggantikan komunisme, mempercepat integrasi ekonomi global melalui pasar bebas. Contoh globalisasi. 1. Perdagangan internasional. Meningkatkannya perdagangan barang dan jasa antar negara, seperti produk elektronik dari Jepang atau pakaian dari Bangladesh. 2. Teknologi dan informasi. Penyebaran internet dan media sosial yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara instan di seluruh dunia. 3. Investasi asing. Perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara, seperti Coca-Cola atau McDonald's, yang membawa praktik bisnis global ke pasar lokal. 4. Pariwisata. Meningkatkannya mobilitas orang, di mana wisatawan dari suatu negara mengunjungi negara lain, membawa budaya dan ekonomi lokal ke skala global. 5. Budaya populer. Penyebaran film, musik, dan fashion dari suatu negara ke negara lain, seperti film Hollywood yang ditonton di seluruh dunia. 6. Isu lingkungan. Kolaborasi internasional dalam menangani isu lingkungan, seperti perubahan iklim, yang merupakan kerjasama dari banyak negara. 7. Pendidikan global. Pertukaran pelajar dan program studi di luar negeri yang mempromosikan pemahaman budaya dan akademik lintas negara. Di era globalisasi, berbagai permasalahan sosial muncul akibat interaksi yang semakin intens antara individu, komunitas, dan negara. Berikut beberapa permasalahan sosial yang sering dihadapi. 1. Ketimpangan ekonomi. Globalisasi seringkali memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, sementara beberapa orang atau negara mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar. 2. Pengangguran. Perpindahan industri ke negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah dapat menyebabkan pengangguran di negara asal dan menciptakan ketidakstabilan sosial. 3. Krisis identitas budaya. Globalisasi dapat mengancam keberadaan budaya lokal dan tradisi, menyebabkan hilangnya identitas budaya di tengah dominasi budaya global. 4. Migrasi massal. Peningkatan mobilitas manusia dapat menyebabkan masalah sosial seperti xenofobia, konflik antar budaya, dan tantangan dalam integrasi sosial. 5. Perubahan lingkungan. Aktivitas ekonomi yang meningkat dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti polusi dan perubahan iklim yang berdampak pada kehidupan masyarakat. 6. Penyebaran informasi dan misinformasi. Era digital memudahkan penyebaran informasi
tetapi juga meningkatkan resiko penyebaran berita palsu yang dapat memicu konflik sosial. 7. Kesehatan mental. Gaya hidup modern yang dipengaruhi oleh globalisasi dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. 8. Eksploitasi tenaga kerja. Dalam upaya untuk memaksimalkan keuntungan, beberapa perusahaan mungkin mengeksploitasi tenaga kerja di negara-negara berkembang dengan upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. 9. Ketidakadilan gender. Meskipun globalisasi dapat membuka peluang bagi perempuan, masih banyak tantangan terkait kesetaraan gender dan kekerasan berbasis gender. 10. Radikalisasi dan ekstremisme. Globalisasi juga dapat memfasilitasi penyebaran ideologi ekstremis yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakamanan di berbagai belahan dunia. Mengatasi permasalahan ini memerlukan kerjasama internasional dan pendekatan yang holistik untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi permasalahan sosial ini meliputi pemerataan akses pendidikan dan pelatihan. Pendidikan berkualitas yang merata dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu, pelatihan vokasional untuk keterampilan baru yang relevan dengan tuntunan pasar kerja global dapat membantu mengurangi pengangguran. Peningkatan kebijakan perlindungan sosial. Negara dapat memperkuat kebijakan jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, subsidi pangan, dan bantuan tunai langsung untuk membantu kelompok rentan menghadapi tekanan globalisasi. Penguatan peran masyarakat lokal dan kearifan lokal dengan memperkuat identitas budaya lokal dan memberi ruang bagi komunitas lokal untuk berpartisipasi aktif, masyarakat dapat menghadapi tekanan homogenisasi budaya global. Kerjasama internasional dan regional. Kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan sangat penting untuk mengatasi masalah lintas batas seperti perdagangan yang tidak adil atau perubahan iklim. Pembangunan ekonomi eksklusif. Mendorong investasi pada sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan dan mendukung usaha kecil dan menengah UKM. Dapat membantu memperbaiki distribusi kekayaan, kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, mengatasi permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya yang berlebihan melalui kebijakan yang berfokus pada berkelanjutan, seperti ekonomi sirkular dan transisi ke energi terbarukan.